Bitcoin meningkat pesat sampai 30 kali lipat. Harga Bitcoin bakal terus meningkat. Hai, aku Tama Channel, nama aku Istri Kusuma. Nah, di video ini aku mau bahas lagi tentang cara investasi. Ya, mumpung sekarang ini kan situasinya lagi pandemi kayak gini, pasti kebanyakan dari kalian itu diem di rumah, terus juga ada kerjaan, atau mungkin gabut dan sebagainya. Nah, daripada kalian gabut di rumah, nggak ada kerjaan, aku mau ngajakin kalian buat investasi. Nah, mungkin buat kalian yang sebelumnya pernah nonton video aku juga yang bahas investasi, di situ aku ngejelasin cara investasi reksadana. Mungkin kalian bisa tonton dulu videonya di sini atau nggak di sini, nanti aku kasih linknya. Saran aku kalian tonton dulu video yang itu supaya nyambung sama video yang ini. Nah, kalau di video ini aku mau bahas investasi cryptocurrency dan Bitcoin. Sebenarnya investasi itu kan banyak banget ya macamnya. Nah, salah satunya adalah investasi Bitcoin. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke inti videonya. Keep on watching. Nah, yang pertama aku bahas dulu apa sih cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Nah, salah satu jenis dari mata uang digital ini adalah Bitcoin. Jadi mungkin kalau di mata uang konvensional, salah satu contohnya itu rupiah ya. Kalau rupiah itu kan termasuk mata uang konvensional. Sedangkan untuk di mata uang digital, salah satu jenisnya ada Bitcoin. Nah, jadi Bitcoin ini tuh salah satu mata uang digital yang menggunakan metode blockchain. Jadi sifatnya itu terbuka dan juga bisa dilihat oleh siapapun. Dan lagi kalau untuk Bitcoin ini tuh sama halnya kayak emas ya. Jadi dia itu jumlahnya terbatas. Nah, jadi untuk Bitcoin ini tuh jumlahnya itu maksimal 21 juta. Jadi dengan adanya batasan itu tuh mereka itu nggak ada inflasi gitu. Beda sama mata uang konvensional atau contohnya rupiah itu kan setiap tahun itu selalu ada inflasi. Terus untuk transaksi Bitcoin ini tuh nggak ada middleman, jadi mereka itu fee-nya tuh murah dan juga prosesnya bakal lebih cepat. Kalau misalkan mata uang konvensional itu kan ada kayak pihak ketiganya gitu, kayak bank itu kan pihak ketiga ya yang ngurusin uangnya. Nah, Bitcoin ini tuh dari mana sih asalnya? Jadi Bitcoin ini tuh diterbitkan dari proses mining. Jadi para miners itu tuh menggunakan komputer canggih yang menyelesaikan persoalan matematika kompleks. Nah, metode ini tuh dinamakan metode proof of work dan merupakan mekanisme keamanan dari Bitcoin network. Terus banyak juga keunggulan-keunggulannya dari investasi kripto ini, kayak misalkan return-nya. Kalau misalkan kalian tahu beritanya waktu itu di tahun 2015, Bitcoin meningkat pesat sampai 30 kali lipat. Dan dari kalian pasti bertanya-tanya juga, sebenarnya aman gak sih untuk investasi kripto ini? Nah, kalau untuk kripto ini tuh menurut aku aman ya, karena mereka itu udah diawasi sama Bapepti. Terus kripto itu diklasifikasikan sebagai komoditas seperti halnya emas. Cuman kalau untuk kripto ini kan nggak ada wujudnya, sedangkan kalau emas itu ada wujudnya. Nah, sebenarnya kan mata uang kripto itu kan nggak cuma Bitcoin. Jadi mata uang kripto itu setauku ada 3.000-an jenis mata uang kripto. Cuman untuk saat ini itu Bitcoin itu yang paling hitsnya banget, yang paling banyak digunain sama orang-orang. Menarik banget gak sih kalau misalnya kita investasi Bitcoin? Karena menurutku kita bakal punya peluang yang lebih besar dan juga lebih cepat untuk dapat untungnya dibandingkan kalau investasi yang lain ya. Karena Bitcoin ini tuh harga naiknya itu melonjak banget dari awal mereka didirikan itu kan di tahun 2009 sampai tahun sekarang itu udah sekitar 30 kali lipat naiknya. Jadi wow banget gak sih? Naiknya tuh bener-bener kayak pesat banget gitu. Kalau saran dari aku sih mending kalian coba invest kripto dulu, mungkin 1 tahun ke depan itu supaya kita bisa lihat dulu performanya tuh gimana sih. Dan lagi untuk Bitcoin ini tuh lagi mengalami fenomena halving, yaitu fenomena yang dimana jumlah penambahan supply Bitcoin yang beredar itu berkurang setengahnya ya, sehingga stok Bitcoin yang ada di market itu tuh menjadi lebih langka gitu, dan itu bakal memungkinkan harga Bitcoin bakal terus meningkat ya. Kalau mikir simpelnya sih ya, kalau misalkan kita mau untungnya lebih cepat ya invest kripto ini. Dan invest kripto ini juga bisa kok untuk kalian yang mau investasi jangka panjang. Jadi kalian bisa atur-atur aja mau invest di jangka pendek atau di jangka panjang. Nah, mungkin dari kalian udah ada beberapa yang tertarik untuk invest kripto atau Bitcoin ini. Jadi sebelum kalian mau invest kripto atau Bitcoin, kalian itu harus punya yang dinamakan wallet atau mungkin dompetnya. Jadi wallet ini tuh ada 2 jenis gitu, ada yang berbentuk website dan juga ada yang aplikasi mobile. Jadi kalau aku sih lebih milih untuk pakai yang dalam bentuk aplikasi mobile karena menurutku ya lebih praktis, terus juga lebih simpel aja, terus lebih enak aja untuk dipakainya. Nah, kalau sekarang ini aku lagi sering pakai aplikasi Pintu namanya. Kalau menurut aku sih aplikasi Pintu ini tuh gampang banget dipakainya, dan juga kalau misalkan buat kalian yang masih awam atau newbie dalam hal invest crypto atau Bitcoin ini tuh yakin banget sih pasti bakal ngerti kalau pakai aplikasi ini. Dan menurutku untuk aplikasi Pintu ini tuh ada 5 keunggulan yang beda dari wallet-wallet yang lainnya. Keunggulan yang pertama itu harganya final tanpa biaya tambahan, terus juga gratis
gratis deposit dan biaya tarik yang murah, cuma 0,5% aja dari berbagai e-wallet. Nah, terus yang kedua, Pintu itu menawarkan interface edukasional yang dilengkapi bahan pembelajaran terintegrasi dan juga berita-berita terbaru seputar aset digital. Nah, yang ketiga, keamanannya 100% terjamin karena Pintu ini tuh udah terdaftar di Bapepti yang udah aku sebutin tadi di awal. Jadi kalau misalnya kalian yang mau invest kripto atau Bitcoin, kalian harus pastiin wallet yang kalian pakai itu udah terdaftar di Bapepti. Nah, kalau untuk aplikasi Pintu ini udah 100% aman karena udah terdaftar di Bapepti. Nah, keunggulan yang keempat, prosesnya itu cepat banget. Jadi dari rupiah ke kripto itu cuma 10 menit. Terus juga proses KYC, pembuatan akun dan juga top up-nya itu cepet banget prosesnya. Dan untuk keunggulan yang kelima atau yang terakhir, jadi kalau misalnya kalian mau kirim kripto dan rupiah ke sesama aplikasi Pintu, itu tuh nggak ada biayanya alias gratis. Dan nggak ada minimal juga nggak ada maksimalnya. Jadi kalian tuh mau kirim 1 rupiah kayak mau sampai 100 juta kayak atau 500 juta itu tuh nggak ada batas maksimalnya. Beda banget kalau misalnya kita mau kirim uang rupiah itu kan biasanya ada limitnya gitu ya, kayak maksimal 10 juta atau 50 juta, itu kan tergantung dari kartu yang kalian pakai. Nah, kalau di aplikasi Pintu ini kalian mau kirim berapapun itu nggak ada batas maksimalnya. Wow banget nggak sih? Nah, mungkin ada beberapa perbandingan aplikasi Pintu dengan aplikasi lainnya. Kalau misalkan kalian tahu beberapa aplikasi yang dari inisialnya L atau I atau B, itu menurutku tampilannya itu agak ribet ya, banyak grafik-grafiknya gitu, dan itu nggak disarankan untuk newbie. Tampilannya susah dipahami menurutku, tapi kalau misalnya aplikasi Pintu itu tampilannya itu sederhana, simple banget dan praktis. Jadi buat kalian yang masih newbie itu menurut aku bakal mudah banget untuk pakainya gitu. Terus yang kedua itu biasanya kalau aplikasi lain itu proses registrasi dan KYC-nya itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, sedangkan kalau untuk yang di aplikasi Pintu ini cuma butuh 10 menit aja. Nah, terus yang ketiga, kalau misalkan di aplikasi lain itu mereka itu pakai sistem order book. Nah, sedangkan kalau untuk di aplikasi Pintu ini tuh jual belinya tuh instan banget, gak perlu pakai order book segala. Kelihatan banget kan kalau aplikasi Pintu ini tuh emang lebih gampang banget dipakainya dibandingkan platform lainnya. Nah, tadi aku kan udah jelasin tuh invest crypto, Bitcoin dan juga aplikasi Pintunya. Mungkin beberapa dari kalian udah pengen cepet-cepet mulai gimana cara investnya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu cara pakai aplikasi Pintunya dimulai dari pendaftaran sampai jual beli invest Bitcoinnya. Nah, yang pertama kita harus download dulu aplikasinya. Kalian bisa download di App Store untuk iOS dan juga di Play Store untuk Android. Di sini aku udah download, langsung klik aja aplikasinya. Untuk daftarnya gampang banget, jadi kalian tinggal klik aja daftar di sini. Nah, terus masukin email kalian. Di sini aku coba masukin email. Nah, setelah aku masukin email, jangan lupa buat masukin kata sandinya. Kalau saran dari aku, kata sandinya mending kalian mix dari huruf dan juga angka supaya lebih aman aja. Jadi mungkin aku bakal langsung skip aja dan aku langsung login ke akun aku. Nah, di sini ceritanya kalian udah buat akun, klik di sini buat akun. Aku login dulu ya. Nah, kalau loginnya sama kayak tadi, tinggal masukin email dan password. Nah, menurut aku ini aplikasinya aman banget. Kenapa? Karena dia ini setelah kita log out dan mau login lagi, itu tuh bakal ngirim OTP lagi atau kode OTP. Jadi nggak sembarangan orang bisa login. Nah, di sini aku kan udah dapat kode OTP. Nah, setelah masukin kode, di sini masukin PIN, konfirmasi lagi. Jadi aman banget kan? Nah, oke. Ini tampilan dari aplikasi aku yang udah login. Nah, jadi setelah kalian tadi klik yang buat akun, kalian langsung pergi ke email kalian. Nah, nanti kalian bakal dapat email yang kayak gini, Pintu email verification. Jadi di sini ada tulisan klik this link. Nah, kalian klik aja link itu, nanti otomatis email kalian bakal terverifikasi. Nah, setelah kalian verifikasi email, kalian harus verifikasi rekening bank kalian. Di sini klik yang rekening bank saya. Nah, ini email kalau misalkan ID kalian udah terverifikasi. Terus kalau misalkan untuk rekening bank kalian kalau udah terverifikasi bakal kayak gini tulisannya. Contohnya kayak gini ya. Itu simpel banget untuk cara pendaftarannya. Nah, setelah kalian udah verifikasi rekening dan juga ID atau emailnya, langsung aja di sini kalian udah bisa untuk investasi. Nah, sebelum kita investasi Bitcoin, kita harus punya dulu saldo atau deposit untuk beli Bitcoinnya. Nah, di sini kalian bisa klik deposit yang tanda plus di sini. Nah, ini untuk rekening yang harus kalian transfer ini adalah ke Bank BNI. Nah, terus di sini di bawah ada petunjuknya kalau kalian transfer dari ATM atau mungkin dari mobile banking, itu di sini ada petunjuknya. Nah, jadi langsung aja nanti kalian pergi ke mobile banking kalian, terus masukin si kode ini kan, kalau misalnya kode Bank BNI itu kan 009, terus ditambah nomor virtual account yang ada di sini. Ini kan nomor virtual accountnya 9889 dan sekian, di copy aja nanti.
disalin ke mobile bankingnya. Nanti setelah kalian transfer, tunggu aja paling sekitar 10 menitan itu udah otomatis bakal langsung ke akun kalian masuk gitu. Kalau misalkan udah ada deposit, nah langsung aja kita geser ke kanan di sini. Nah, di sini aku udah invest. Nah, bisa kalian lihat di sini aku udah invest. Yang pertama 200.000, terus 800.000. Di sini kalian bisa klik yang beli atau jual. Nah, terus misalkan tadi tuh kalian isi depositnya 200.000 ya misal. Nah, terus kalian itu mau beli Bitcoin dengan semua deposit yang kalian punya. Berarti kalau 200.000 kalau mau diambil semua itu kan berarti 100%. Nah, berarti klik yang 100%. Di sini karena aku nggak ada deposit jadi pura-pura aja. Kalian di sini klik yang 100%. Nah, nanti di bawahnya ini klik berikutnya. Nah, nanti setelah klik yang berikutnya itu bakal otomatis narik dari deposit kalian. Jadi kalau misalnya kalian beli 200.000 itu kira-kira kalian bakal dapat Bitcoin 0,004 sekian gitu. Jadi tergantung dari harga Bitcoin saat ini yang pas kalian beli. Nah, kalau aku di sini kalian bisa lihat, di sini aku beli BTC atau Bitcoinnya itu 200.000. Jadi aku dapat 0,00145515 itu di harga 137 waktu itu. Nah, pas aku beli lagi yang 800.000 di sini harganya itu untuk 800.000 itu aku dapat 0,00531377 di harga 1 BTC-nya waktu aku beli 150 juta. Jadi itu tuh tergantung dari harga Bitcoin saat itu pas kalian beli. Nah, setelah kalian beli Bitcoin berarti prosesnya udah selesai, kalian tinggal diemin aja. Kalau aku sih diemin aja, terus paling nanti malam aku cek lagi, terus besok pagi aku cek lagi kira-kira harganya naik berapa persen gitu kan. Jadi mungkin ketika nanti harganya melonjak pesat banget ya mungkin bakal aku jual, atau mungkin aku bakal tetap simpen terus sampai nanti beberapa tahun kemudian supaya aku bisa dapat untung yang lebih gede gitu, dibandingkan kalau aku dikit-dikit ambil itu kan bakal kecil ya dapatnya. Kalau misalnya kita simpan dalam waktu yang lama itu bakal lebih gede dapatnya. Oh iya, jangan lupa juga kalau misalkan kalian mau verifikasi ID itu kalian harus foto KTP dan juga selfie kalian lagi pegang KTP, karena itu supaya terjamin bahwa memang betul kalian yang daftarin akunnya. Kabar baik juga untuk di aplikasi Pintu ini tuh coming soon bakal ada referral code gitu di akhir bulan Mei ini kalau nggak salah. Jadi buat kalian yang mungkin nanti nge-share kode referral kalian ke teman-teman kalian atau ke siapapun itu, dan teman kalian itu melakukan transaksi sebesar minimal 200.000, jadi kalian bakal dapat satu kali kesempatan undian, yaitu dapatnya bisa dari 10.000 sampai 1 juta. Itu tergantung nanti undiannya kalian dapatnya berapa, dan teman kalian juga bakal dapat satu kali kesempatan undian dari 10.000 sampai 1 juta. Jadi sama-sama untung, teman kalian dapat undian juga dan kalian dapat undian juga gitu. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bisa menggambarkan mengenai investasi cryptocurrency dan juga Bitcoin buat kalian yang masih awam mungkin. Tapi jangan lupa juga, setiap investasi itu pasti ada resikonya, mau itu kripto, Bitcoin, saham, dan reksadana dan sebagainya. Itu pasti ada resikonya. Jadi sebelum kalian memulai investasi, kalian pastikan bahwa kalian tuh paham sama platformnya dan juga cara kerjanya. Jadi jangan asal invest, tahu-tahu uang kalian ludes entah kemana, kalian tiba-tiba asal invest terus kalian gak ngerti sama sekali investasinya, itu jangan sama sekali kayak gitu. Kalian harus benar-benar paham dulu. Nah, mungkin untuk yang masalah resiko-resiko dari investasi ini bakal aku jelasin di video-video berikutnya, karena durasinya video ini udah panjang banget, takut kalian bosen juga. Oke, makasih udah nonton videonya, semoga kalian suka. Jangan lupa di like and subscribe, dan juga jangan lupa komen di bawah kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar invest crypto dan Bitcoin, atau kalian bisa juga DM ke Instagram aku di sini. See you in my next video, bye bye.